Bapa, Ibu, teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah singkat pada hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang benar. Semoga di masa Prapaskah ini, kami sanggup melaksanakan kehendak-Mu melalui pantang dan puasa, serta perkataan dan perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalimat berpuasa ada sekitar 55 ayat. Termasuk cerita tentang Musa berpuasa dan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam lamanya. Selama Yesus berpuasa, iblis sangat ulet menggoda Yesus agar puasanya tidak penuh. Pada saat ini, kita sedang menjalankan masa Prapaskah. Teman-teman sekalian pasti pernah bertanya dengan temannya, kamu mau pantang apa dalam masa Prapaskah ini? Mungkin ada yang ingin pantang bermain game, atau mungkin ada yang ingin pantang menonton TV, atau mungkin ada yang ingin pantang makan daging, dan mungkin juga ada yang ingin pantang makan di restoran. Dari contoh pantang yang sudah disebutkan, kita bisa mengurangi waktu untuk bermain game dan menonton TV. Mungkin yang biasanya dilakukan setiap hari, kita bisa mengurangi hanya 1 kali dalam seminggu. Waktu yang tadinya dipakai untuk bermain game dan menonton TV, bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Misalnya belajar, berkumpul bersama keluarga, dan berdoa bersama. Ada pula bagi yang senang makan daging dan makan di restoran, lalu mereka memutuskan untuk berpantang di masa Prapaskah ini, supaya uang yang biasanya dipakai untuk membeli daging dan untuk makan di restoran itu dapat dipergunakan untuk membantu sesama kita yang jauh lebih membutuhkan dari kita. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan.
tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi puasa dan pantang bagi kita tidak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang, doa, dan disertai juga dengan perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Dan bukan untuk hal lain, seperti misalnya diet atau menguruskan badan, menghemat, dan masih banyak lagi. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan, yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun bisa mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti orang tua, saudara, kakak, adik, teman-teman, suami, istri, anak-anak, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, serta pemimpin negara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebelum kita menutup ibadah singkat pada hari ini, marilah kita doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, semoga rahmat cinta kasih-Mu membangkitkan rasa syukur dalam hati kami atas segala anugerah yang kami terima daripada-Mu, dan menggerakkan kami untuk semakin berani berbagi hidup dengan sesama kami. Semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih, seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah singkat pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati.